Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sampai dalam pembahasan Itero bulan Oktober tahun 2024 yang berjudul Hidup dalam Realitas Kerajaan Allah. Kita akan sampai pada pembahasan berita yang keempat yang berjudul Pelatihan Kerajaan bagi Pembangunan Gereja. Nah, saudara-saudari, di dalam berita yang keempat ini sangat erat kaitannya dengan berita yang ketiga yang berjudul Kerajaan dan Gereja. Saudara-saudari, di dalam pembahasan berita yang ketiga kita dapat mengenal hubungan kerajaan dan gereja adalah berjalan beriringan dan bahwa kerajaan menghasilkan gereja serta gereja mendatangkan kerajaan. Maka agar gereja dapat terbangun, amen, maka perlu pelatihan kerajaan. Amin. Tujuannya adalah untuk pembangunan gereja. Kiranya ketika kita memasuki berita yang keempat, kita dapat benar-benar secara praktis berlatih mengikuti pelatihan kerajaan adalah bagi pembangunan gereja. Kita akan melihat judul dan ayat penting di dalam bagian ini. Maka saudara-saudari, ada dua hal utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perkara pembangunan gereja dan perkara pelatihan kerajaan. Kita perlu dikendalikan oleh visi pembangunan gereja. Ya, di sana ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, yaitu nubuat, musuh, dan jalan. Nah, saudara-saudari, di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 18, di sana dikatakan, di atas batuan ini aku akan membangun gerejaku dan pintu alam maut tidak akan mengatasinya. Satu ayat ini memberi kita dua hal. Yang pertama adalah bagian ini adalah berbicara mengenai nubuat pembangunan gereja. Dan di satu ayat yang sama ada musuh pembangunan gereja, tidak lain adalah pintu alam maut. Kiranya kita nampak bahwa di mana ada pembangunan gereja, di sana ada musuh yang selalu berjalan bersamaan. Dan kita nampak bahwa perkara gereja, maka pintu alam maut tidak akan mengatasinya. Amin. Dan di dalam Matius pasal 16 ayat 21 membicarakan mengenai jalan pembangunan gereja, ya. Jalan pembangunan gereja. Dikatakan demikian, sejak itu Yesus baru menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, kepala imam, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, saudara-saudara, singkat kata adalah untuk pembangunan gereja, jalannya adalah melalui kematian dan kebangkitan. Ya, tentu untuk mengalami kematian adalah melalui banyak penderitaan dan dibunuh tentunya ya. Lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kiranya dari bagian ini kita melihat tiga hal penting, nubuat, musuh, dan jalan. Berikutnya adalah pelatihan kerajaan atau hal yang praktis yang kita kerjakan, yaitu menggunakan tiga kunci. Oke, di dalam Matius pasal 16 ayat 19 memberitahu kita bahwa kunci ini adalah bersifat jamak, bukan tunggal. Maka kita perlu nampak bahwa kita perlu menggunakan ya, kunci-kunci yang Allah berikan kepada kita, ya. Kunci-kunci. Ya, yang pertama adalah kuncinya adalah kunci menyangkal diri, ya. Kunci menyangkal diri. Dan yang kedua, kunci memikul salib, dan yang ketiga di dalam Matius 16 ayat 25 adalah kunci kehilangan hayat jiwa. Puji Tuhan, kiranya melalui tiga kunci ini adalah sebuah pelatihan kerajaan untuk pembangunan gereja. Amin. Kita dapat melihat kunci kerajaan surga-surga, sana dikatakan untuk membuka pintu atau mendirikan gereja. Saya bacakan, Yesus berjanji akan memberikan kunci-kunci kerajaan surga-surga kepada Petrus. Pada hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberikan kunci kepada Petrus untuk membuka pintu agar kaum beriman Yahudi dapat masuk ke dalam kerajaan surga-surga. Dan memakai yang lain di rumah Kornelius untuk membuka pintu agar kaum beriman bukan Yahudi dapat masuk ke dalam kerajaan surga-surga.
Setelah Tuhan memberikan dua kunci kerajaan ini kepada Petrus, gereja didirikan. Di bagian ini, saudara-saudara, kita perlu mencermati bahwa Tuhan memberikan kepada Petrus, ya, Tuhan Yesus berjanji memberikan kunci-kunci. Jadi ini adalah perkara jamak, bukan tunggal, ya. Betul bahwa ternyata kunci-kunci ini artinya lebih dari satu, ya. Kunci yang pertama kepada kaum beriman Yahudi dan memakai kunci yang lain di rumah Kornelius adalah sebagai kunci berikutnya, ya. Jadi ada dua kunci, yaitu kunci untuk kaum beriman Yahudi dan kunci untuk kaum beriman bukan Yahudi. Untuk apa? Masuk ke dalam kerajaan surga-surga. Puji Tuhan. Kemudian bagaimana penerapannya adalah melalui pelatihan kerajaan, yaitu menggunakan tiga kunci. Ya, dikatakan demikian, tanpa kunci untuk mengunci pintu-pintu ini, gereja tidak dapat dibangun. Kita bisa membicarakan banyak hal tentang pembangunan, tetapi bila terjadi hal-hal yang menyentuh kita atau menjamah kita, ya, pintu diri atau ego kita itu terbuka. Karena kita terbuka terhadap alam maut, maka ada sejumlah hal yang keluar dari alam maut, yaitu Satan. Jadi kita perlu belajar menggunakan kunci-kunci, ya, untuk menanggulangi, ya, untuk menutup pintu alam maut, sehingga pintu alam maut tidak lagi berkuasa atas pembangunan gereja. Kita akan melihat struktur garis besar di dalam berita ini. Yang pertama adalah membahas mengenai pembangunan gereja dan pelatihan kerajaan. Untuk pembangunan gereja di dalam kapital A, ya, huruf A di dalam garis besar outline yang saudara-saudari miliki, ya. Romawi Romawi 1 butir A membahas mengenai nubuat pembangunan, dan di dalam kapital B dan D di sana ada musuh pembangunan, ya, yaitu pintu alam maut berupa diri, pikiran, dan hayat jiwa. Serta di dalam kapital C adalah jalan pembangunan, yaitu penyalipan dan kebangkitan. Kemudian di dalam bagian Romawi yang kedua ada tiga hal, yaitu belajar menggunakan kunci-kunci, ya, tiga kunci. Yang pertama adalah menggunakan kunci menyangkal diri, kunci memikul salib, dan kunci kehilangan hayat jiwa. Dalam struktur harian kita dapat melihat secara keseluruhan selama 6 hari, ya, membahas mengenai dua hal. Perkara pembangunan gereja dibahas di dalam hari yang pertama, serta hari yang kedua sampai hari yang keenam membahas mengenai perkara pelatihan kerajaan. Mari kita akan melihat masing-masing hariannya. Di dalam hari yang pertama, jalan pikirannya adalah jalan, ya, untuk membangun gereja serta musuh pembangunan gereja, ya. Jalan pembangunan gereja dan musuh pembangunan adalah pintu alam maut, dan jalan pembangunan gereja adalah penyalipan dan kebangkitan. Kemudian mulai hari yang kedua sampai hari yang keenam kita akan melihat perkara pelatihan kerajaan. Hari yang kedua kita melihat perkara pikiran Satan, ya. Pikiran Satan ini adalah diwujudkan dengan diri, ya. Maka diri adalah pikiran dan perwujudan Satan. Kita perlu berhati-hati terhadap pikiran, ya, dan perwujudan Satan berupa diri. Maka diri adalah pikiran Satan, diri adalah perwujudan Satan. Oh, betapa pentingnya diri ditanggulangi, ya, ditutup, amin, dengan kunci yang kita miliki. Puji Tuhan. Kemudian merdeka terhadap Allah. Diri suka merdeka terhadap Allah, sehingga diri ini adalah musuh tubuh Kristus. Ya, diri adalah jiwa yang menyatakan merdeka terhadap Allah. Maka diri ini adalah masalah terbesar tubuh Kristus. Amin. Kiranya melalui bagian ini kita dapat diterangi secara praktis. Kemudian perasaan disalahi. Memakai kunci menyangkal diri untuk mengunci diri. Ya. Ekspresi utama dari diri adalah perasaan disalahi. Mengunci diri adalah agar gereja terbangun. Jadi perasaan disalahi adalah perasaan yang disalahpahami, atau mungkin ada orang lain yang sengaja melakukan perbuatan salah kepada kita. Ya.
Dan ketika orang lain melakukan perbuatan salah kepada kita, apa ekspresi yang kita eh, tunjukkan kepada orang lain? Maka kita betul perlu mengunci diri agar gereja terbangun. Berikutnya di dalam hari yang kelima adalah perkara memikul salib, ya. Ini adalah kunci kedua, ya. Kunci pertama adalah perkara eh, pikiran, ya, dia diri, ya. Kita perlu memikul yang kedua, kita perlu memikul salib, ya. Kita perlu menggunakan kunci untuk memikul salib. Memikul salib adalah menerima kehendak Allah, itu bersedia memikul gereja dan kaum saleh. Dan di dalam hari yang keenam adalah kunci yang ketiga, ya. Di sana adalah perkara kehilangan hayat jiwa. Kita perlu menggunakan kunci kehilangan hayat jiwa. Nah, kehilangan hayat jiwa adalah membuat jiwa kehilangan kenikmatannya. Dan kehilangan kenikmatan jiwa bagi Tuhan dan gereja adalah sukacita. Jadi kehilangan hayat jiwa bukanlah suatu hal yang menyedihkan, tetapi boleh membawa kita mengalami sukacita. Kita akan memulai di dalam pembahasan hari yang pertama, yaitu mengenai jalan pembangunan gereja dan musuh pembangunan ini. Ya. Jalan pembangunan gereja adalah melalui kematian dan kebangkitan. Tentu musuh pembangunan gereja adalah pintu alam maut. Kita akan melihat setiap bagiannya. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dikatakan, kamu adalah Petrus dan di atas batuan ini aku akan membangun gerejaku. Puji Tuhan bahwa atas nubuat ini Tuhan akan membangun gerejanya. Namun jalan untuk membangun gereja, ya, tidak lain di dalam Matius pasal 16 ayat 21 dikatakan, sejak itu Yesus baru menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua kepala imam dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka kita perlu nampak bahwa gereja, ya, gereja dihasilkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tanpa Kristus mengalami kematian dan kebangkitan, tidak ada gereja. Puji Tuhan. Namun untuk membangun, ya, perhatikan perkara dihasilkan dan perkara dibangun. Gereja dihasilkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, tapi untuk pembangunan adalah melalui kematian dan kebangkitan kita, yang tidak lain adalah para murid-muridnya. Amin. Kemudian musuh pembangunan gereja. Di dalam Matius 16 ayat 23 dikatakan, tetapi dia berpaling dan berkata kepada Petrus, Satan, mundur ke belakangku. Kamu tidak memikirkan hal-hal Allah, tetapi hal-hal manusia. Maka kita perlu nampak dari perkara ini, ya. Seakan-akan Tuhan Yesus berpaling berkata kepada Petrus, tetapi di baliknya Petrus ada Satan, ya. Tuhan memerintahkan Satan mundur ke belakangku. Kamu ini tidak mengacu kepada Petrus, tetapi mengacu kepada Satan, ya. Satan tidak memikirkan hal-hal Allah, tetapi hal-hal manusia. Ini kiranya boleh menjadi terang bagi kita bahwa hari ini kita perlu berhati-hati terhadap pikiran, ya, memikirkan, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam pikiran kita. Hati-hati terhadap Satan, ya, karena Satan tidak memikirkan hal-hal Allah, tetapi hal-hal manusia. Berikutnya di dalam ayat 24 dikatakan, siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Maka ini adalah jalannya, ya. Tidak lain adalah melalui menyangkal diri, memikul salib, dan kehilangan hayat jiwa. Ya, tiga hal ini perlu kita perhatikan. Maka saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa pintu alam maut adalah kuasa kegelapan atau kuasa Satan yang menyerang gereja untuk menghalangi pembangunan gereja Tuhan. Ya, bagaimana bisa menyerang adalah hati-hati melalui pikiran, ya, melalui pikiran. Maka perlu tiga hal, ya, menyangkal diri, memikul salib, serta menyangkal atau kehilangan hayat jiwa. Maka sebenarnya bukan Petrus, tetapi Satan. Hati-hati, ya, tetapi Satan yang keluar dari pintu alam maut, ya, melalui diri Petrus. Jadi Satan keluar dari pintu-pintu utama, ya, diri, pikiran, dan hayat jiwa. Kita akan melihat detail ini pada bagian selanjutnya.
Maka saudari, setelah kita melihat butir sebelumnya, kita melihat bahwa ternyata diri adalah pikiran dan perwujudan Satan. Diri adalah pikiran Satan. Diri adalah perwujudan Satan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 19, ya, kita dapat melihat bahwa kita perlu menggunakan kunci-kunci, ya. Tidak lain adalah perkara jamak, bukan kunci tunggal. Artinya kita perlu menggunakan banyak kunci, ya. Dan di ayat 23 dikatakan, tetapi dia berkata kepada Petrus, Satan, kamu adalah batu sandungan bagiku, karena kamu tidak memikirkan hal-hal Allah, tetapi hal-hal manusia. Dan di ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya. Maka kita perlu belajar menggunakan kunci ini untuk menyangkal diri. Ya, kita perlu menggunakan kunci menyangkal diri, ya. Hati-hati, kita perlu menggunakan kunci menyangkal diri. Sehingga diri adalah hayat ciptaan yang ditambahkan pikiran Satan. Hati-hati, diri adalah hayat ciptaan ditambah pikiran Satan. Ya. Juga adalah pikiran Satan. Maka terhadap perkara ini, ya, kita perlu belajar menyangkal diri kita. Hati-hati terhadap pikiran kita. Berikutnya, diri ini adalah perwujudan Satan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, bukankah Allah benar-benar berkata, jangan kamu makan semua buah dari pohon-pohon di taman ini, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Saudara-saudara, kita perlu perhatikan kalimat ini, ya. Ular berkata, bukankah Allah benar-benar berkata? Pertimbangkan kalimat ini. Bukankah Allah benar-benar berkata? Seakan-akan musuh Allah, yaitu adalah Satan, ya, eh, memberikan suatu keyakinan. Bukankah Allah benar-benar berkata, jangan kamu makan semua buah dari pohon-pohon di taman ini. Memang pernyataan ini adalah berkebalikan dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Allah katakan. Tetapi kalimat ini adalah kalimat yang mencoba meyakinkan manusia. Sehingga kalau manusia tidak benar-benar menerima perkataan Allah, akan ragu dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh ular. Bukankah Allah benar-benar berkata? Maka kiranya pikiran kita perlu dikendalikan, pikiran kita perlu terfokus terhadap firman Tuhan. Sehingga hasilnya tidak mudah digoyahkan oleh tipuan dari Satan. Kemudian di dalam ayat 5 dikatakan, karena Allah mengetahui pada hari kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui baik dan jahat. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian ini, kesannya memberi kita suatu kesan bahwa seakan-akan Allah menyembunyikan sesuatu, sehingga ketika kita memakan, ya, Allah tahu bahwa akan terjadi, ya, mengetahui baik dan jahat. Seakan-akan Allah menyembunyikan sesuatu dari manusia. Nah, saudari, kita perlu berhati-hati terhadap bagian ini. Ya, Allah sebenarnya tidak pernah membohongi manusia. Ya, namun iblis membuat seakan-akan Allah menyembunyikan sesuatu sehingga manusia timbul curiosity, ya, timbul keingintahuan. Dan di ayat 6 dikatakan, apabila perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan buahnya dan sedap dipandang mata, dan bahwa pohon itu dapat membuat manusia memiliki hikmat, maka dia mengambil buah dari pohon itu dan makan. Perhatikan, perempuan itu melihat, ya. Lalu kemudian maka ia mengambil buah dari pohon itu dan dimakan. Melihat perempuan itu. Seharusnya perempuan bertanya kepada suaminya atau kepada Adam, tetapi dia melihat, maka dia mengambil, yaitu dia adalah memutuskan sendiri apa yang harus dia lakukan. Maka kita perlu berhati-hati, saudara, ya, hati-hati ketika pikiran diinfuskan ke dalam jiwa kita, jiwa manusia menjadi diri, yaitu perwujudan Satan. Nah, pikiran Hawa diracuni oleh ide Satan, emosinya terangsang, ya, curiosity, ya, ya, curiosity poin ini. Dia menggunakan tekadnya untuk mengambil keputusan dan dia makan buah dari pohon pengetahuan. Hati-hati. Berangkat dari mana? Ya, diracuni oleh ide Satan.
hati-hati. Dan maka diri, hayat jiwa, dan pikiran adalah tiga dalam satu. Ya. Di balik ketiganya ini adalah Satan. Dia memanipulasi diri untuk merusak gereja. Maka kita perlu berhati-hati terhadap tiga hal ini. Ya. Diri, hayat jiwa, dan pikiran. Berikutnya adalah bahwa diri adalah jiwa yang menyatakan merdeka terhadap Allah. Ini adalah musuh tubuh Kristus. Ya, inginnya merdeka. Ya, diri adalah jiwa yang menyatakan merdeka terhadap Allah. Bahwa diri, ya diri yang merdeka ini adalah masalah terbesar tubuh Kristus. Amin. Kita akan melihat bagian ini bahwa di dalam Kejadian pasal 36 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dipandang mata. Lalu ia mengambil buah dari pohon itu dan makan. Dan Yosua pasal 9 ayat 14 dikatakan orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Hati-hati. Dia melihat kemudian mengambil. Namun di dalam Yosua ya juga dikatakan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Ini adalah menyatakan manusia merdeka terhadap Allah. Ya, jiwa-jiwa yang menyatakan merdeka terhadap Allah. Maka kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu tidak mementingkan apa yang kita lakukan, tetapi mementingkan kita bersandar kepadanya. Ya, kita boleh bersandar kepada Tuhan. Semoga Tuhan menyelamatkan kita dari jiwa yang menyatakan merdeka terhadap Allah. Berikutnya, bahwa jiwa yang merdeka terhadap Allah adalah masalah terbesar tubuh Kristus. Nah, sini kita dapat melihat ya, di dalam Keluaran pasal 17 ayat 11 sampai 13. Di ayat 11 dikatakan, apabila Musa mengangkat tangannya, orang Israel menjadi kuat. Apabila dia menurunkan tangannya, orang Amalek menjadi kuat. Ini adalah sebuah fakta ya. Mengangkat menang, menurunkan menjadi kalah ya. Nah, untuk sampai kepada perkara ini tentunya ingin bahwa Musa tetap mengangkat tangannya dan tetap orang Israel menjadi kuat tentunya bukan. Tetapi ada hal yang perlu dikerjakan secara korporat. Kemudian di ayat 12 dikatakan, tetapi tangan Musa berat, maka mereka, perhatikan kata mereka, mengambil batu dan meletakkannya di bawah Musa. Dan dia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang tangannya. Yosua menewaskan Amalek dan orangnya dengan mata pedang. Maka kita dapat melihat ini adalah perkara korporat, yaitu perkara tubuh. Ada Harun, ada Hur, juga ada Yosua yang di lapangan menewaskan Amalek. Ya, maka kita perlu nampak perkara ini. Ya, perlunya kita berada di dalam tubuh Kristus. Namun musuh atau masalah terbesar tubuh Kristus adalah diri. Masalahnya di mana? Yaitu masalahnya mereka merdeka, ingin sendiri, ingin sendiri ya, ingin egois, ya, ingin pribadi, tidak mau di dalam tubuh. Maka kiranya Tuhan menerangi kita ya. Tidak hanya ya kita ini bersandar kepada Allah, tetapi juga mau bersandar kepada saudara-saudari. Oh, saudari, bagian ini tidaklah mudah ya. Kita perlu bersandar juga kepada saudara-saudari. Karena diri adalah yang merdeka, maka diri masalah. Masalahnya di mana? Yaitu adalah merdeka ya. Halangan dan tantangan terbesar dari pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita inginnya sendirian, kita inginnya sendiri ya, semaunya sendiri ya, ingin diri ya, pokoknya diri pribadi ini ya, tidak mau untuk atau tidak mudah dalam tubuh Kristus, tidak mudah dalam kawanan. Maka di sini membantu kita hanya ketika hayat diri kita ditanggulangi sepenuhnya melalui salib, barulah kita dapat menyentuh tubuh Kristus dan mengenal tubuh tersebut. Jadi hanya ketika diri kita ditanggulangi sepenuhnya. Amin. Kiranya ini juga boleh menjadi satu pelatihan kerajaan yang praktis bagi kita hari ini. Maka kita perlu menggunakan kunci menyangkal diri. Amen. Untuk mengunci diri. Ya, setelah tadi kita nampak mengenai diri, maka perlu kunci menyangkal diri ya, adalah untuk mengunci diri. Ya, maka diri terutama mengekspresikan perasaan disalahi dan mengunci diri tujuannya adalah agar gereja terbangun.
Kita akan melihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Di sana dikatakan ketika itu Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 ayat 6 dan 60, di sana dikatakan ketika mereka melempari Stefanus, dia berlutut, dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Nah, saudara-saudara, kita dapat melihat ya, ketika orang lain menyalahi, ya, ketika orang lain menyalahi, apa yang orang lain perbuat untuk menyalahi kita, ya. Di dalam kasus Yesus, mereka adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus. Dan di dalam kasus Stefanus adalah orang-orang yang melempari dengan batu. Namun, saudara-saudari, mereka jelas menyalahi Yesus. Mereka jelas menyalahi Stefanus, ya. Namun diri mereka, yaitu diri Yesus dan diri Stefanus, tidak mudah disalahi, tidak mudah mengekspresikan perasaan disalahi. Tentunya secara manusia yang jatuh tidak mudah mengatakan ampunilah mereka. Ya, perkataan yang sama juga dikatakan oleh Stefanus, ya, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi saudara-saudari, ketika kita belajar menggunakan kunci menyangkal diri, maka kita tidak mudah mengekspresikan perasaan disalahi. Namun kita justru mengampuni mereka. Ya. Orang lain mungkin boleh secara terang-terangan menyalahi kita, tetapi kita merespon bahwa itu tidak menjadi suatu masalah bagi kita. Orang lain boleh menyalahi, tapi bagi kita tidak ada masalah. Tidak mengalami bahwa itu adalah suatu masalah. Jadi dikatakan di sini bahwa jika kita masih dapat merasa disalahi, ini membuktikan kita penuh dengan diri. Jika diri kita telah dikunci, apapun yang kamu lakukan terhadapku atau bagaimana kamu memperlakukan aku tidak dapat merasa disalahi. Jadi tidak merasa orang lain menyalahi kita. Meskipun terang-terangan orang melakukan perbuatan salah kepada kita. Tetapi kita dapat dapat merasa bahwa semua hal itu adalah no problem, tidak menjadi soal. Amen. Maka dengan demikian kita terus, ya, wujud dari mengunci diri melalui menyangkal diri. Maka ketika kita mengunci diri, gereja terbangun. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 15 dikatakan, tetapi aku sangat senang menghabiskan milikku dan menghabiskan diriku sepenuhnya untuk jiwa-jiwamu. Ya. Jika aku semakin mengasihi kamu, apakah semakin kurang aku dikasihi? Nah, di sini kita dapat melihat, saudara-saudari, ya, Rasul Paulus sangat senang menghabiskan miliknya dan menghabiskan dirinya sepenuhnya untuk jiwa-jiwa, untuk saudara-saudari di Korintus. Nah, kita dapat melihat, ya, bahwa kita perlu belajar menggunakan kunci menyangkal diri untuk mengunci diri dalam segala situasi. Dalam segala situasi. Kemudian tidak peduli apakah kita dalam masa baik atau buruk, apakah saudara mengasihi atau membenci, kita tetap harus mengunci diri, ya. Kemudian ketika diri terkunci, ya, lock up, maka gereja terbangun, build up. Puji Tuhan, kiranya kita dapat nampak bagian yang pertama ini. Kemudian kita sampai kepada kunci yang kedua, yaitu kunci memikul salib. Ya, kunci memikul salib. Ya, kita perlu belajar menerima kehendak Allah dan bersedia memikul gereja dan kaum saleh. Di dalam Matius pasal 26 ayat 39 dikatakan, Bapakku, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari aku. Akan tetapi bukan menurut yang aku kehendaki, melainkan menurut yang engkau kehendaki. Saudara-saudari, perhatikan bagian ini. Jika mungkin, ya, jika mungkin, Bapakku, jika mungkin. Jadi kita tidak memaksa kehendak kita, tetapi kita mengambil kehendak Bapa, ya. Bukan menurut yang aku kehendaki, melainkan menurut yang engkau kehendaki. Maka di sini kita dapat nampak makna memikul salib adalah menerima kehendak Allah.
ya. Untuk perlu jelas dahulu bahwa perkara makna mikul salib itu adalah menerima kehendak Allah, ya, bahwa salib adalah kehendak Allah. Memikul salib adalah menerima kehendak Allah. Ketika kita menerima kehendak Allah, sebenarnya itu adalah kita memikul salib. Maka bagi Tuhan, salib adalah penderitaan yang besar, tetapi dia tidak mempedulikan penderitaan semacam ini. Dia sepenuhnya mempedulikan kehendak Allah. Ya, jadi kita nampak bahwa perkara ini adalah perkara besar, ya, tetapi tidak mempedulikan eh, ya, penderitaan semacam ini. Tapi yang justru yang diperhatikan atau yang dipedulikan sepenuhnya adalah kehendak Allah. Amin. Kemudian poin berikutnya, kita perlu bersedia memikul gereja dan kaum saleh. Nah, di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya mengikut aku. Dan Lukas 14 ayat 27 memikul salibnya sendiri dan mengikut aku. Nah, saudara-saudari, ada hal yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa dikatakan bahwa di sini hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Di dalam bagian ini, saudari, kata memikul salib ini memberi kita sebuah menyingkapkan sebuah terang bahwa apakah kita dengan sukacita atau sukarela memikul salib. Ada pilihan, ada pilihan. Hendaklah dia, hendaklah. Jadi ini ada sebuah pilihan. Mau nggak mikul salib? Mau nggak? Jadi ini adalah sebuah pilihan. Ya, kalau kita mau memikul salib, gereja terbangun. Kalau kita tidak mau memikul salib, gereja tidak bisa terbangun. Tetapi di dalam Lukas 14 ayat 27, memikul salibnya sendiri. Jadi ini terus menerus dalam situasi apapun, ya. Situasi apapun, dalam situasi senang, susah, terus-menerus memikul salibnya sendiri dan mengikut aku. Jadi memikul salibnya dan mengikut aku, sambil memikul salib dan mengikut Tuhan. Ya. Nah, kemudian di dalam Kolose 1:24, sekarang aku bersukacita akan penderitaanku bagi kamu, dan di pihakku dalam tubuhku, aku memenuhi kekurangan penderitaan Kristus bagi tubuhnya, yaitu gereja. Maka di sini kita perlu melihat, ya, bahwa ada makna memikul salib itu bukan dipaksa, ya, bukan dipaksa, tetapi bersedia. Bersediakah Anda, saudara-saudari, ya, suami, istri dan anak-anak adalah kehendak Allah, ya. Nah, maka kehendak Allah, ya, ini adalah salib, ya. Salib adalah kehendak Allah, ya. Dan ini dapat melihat kehendak Allah. Maka mereka adalah salib kita, ya, mereka salib kita. Puji Tuhan, ya, atas suami, istri dan anak-anak, ya, yang adalah kehendak Allah adalah salib kita. Amin. Maka gereja adalah kehendak Allah, maka memikul salib adalah memikul gereja dan memikul semua kaum saleh. Puji Tuhan. Perkara ini kiranya boleh menyingkapkan terang pada kita. Amin. Berikutnya, pedoman suami istri. Saya bacakan untuk kita semua. Tidak membiarkan diri sendiri menjadi salib pihak lain. Senantiasa menerima pihak lain sebagai salib diri sendiri adalah rahasia kemenangan. Jadi, saudara-saudari, kita tidak membiarkan diri kita menjadi penderitaan, ya, bagi pihak lain, bagi pasangan kita, keluarga kita, ataupun kepada gereja. Tetapi belajar senantiasa menerima pihak lain sebagai salib diri sendiri, diri kita ini. Baru kita boleh mengalami kemenangan, gereja dapat terbangun. Terakhir, kita perlu menggunakan kunci kehilangan hayat jiwa, ya. Nah, yaitu membuat hayat jiwa kehilangan kenikmatannya, dan kenikmatan kehilangan hayat jiwa bagi Tuhan dan gereja adalah sukacita. Jadi kehilangan kenikmatan hayat jiwa adalah sukacita. Di dalam Matius pasal 16 ayat 25 dikatakan, karena siapa yang ingin menyelamatkan hayat jiwanya akan kehilangan hayat jiwanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan hayat jiwanya demi aku akan mendapatkannya. Maka menyelamatkan hayat jiwa adalah membiarkan jiwa beroleh kenikmatan untuk perkenan diri, ya.
bagian yang pertama diri. Ya. Kemudian kehilangan hayat jiwa adalah membuat jiwa kehilangan kenikmatannya. Kemudian menerima Allah ke dalam roh manusia dan mengekspresikan Allah melalui jiwa. Seharusnya merupakan sukacita dan hiburan bagi manusia. Maka ketika kita kehilangan hayat jiwa, ya, kehilangan hayat jiwa, ya, maka Allah terekspresikan melalui jiwa kita. Hanya ketika kita kehilangan hayat jiwa, Allah terekspresikan. Ini seharusnya sukacita dan hiburan bagi manusia. Kiranya pengertian yang lebih dalam ini boleh menerangi kita semua. Kemudian di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, demi sukacita yang terletak di hadapannya, dia bersabar tahan terhadap salib, memandang ringan akan kehinaan itu dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan saudari, demi sukacita yang terletak di hadapannya. Dia, apa yang dilakukan? Dia sabar tahan terhadap salib. Bahkan memandang ringan akan kehinaan. Puji Tuhan ya. Dalam Matius pasal 25 ayat 21 dikatakan, tuannya berkata kepadanya, bagus hamba yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kegembiraan Tuanmu. Ini adalah suatu sukacita ya, setelah kita menyelesaikan semuanya, maka kita masuk ke dalam kegembiraan Tuhan kita. Amin. Akhirnya semuanya adalah perkara sukacita. Jika kita sekarang bersedia kehilangan seluruh kenikmatan jiwa kita demi Tuhan, demi gereja dan demi kaum saleh, maka orang lain akan beroleh perawatan ya dan terbangun melalui kita. Ini bukan penderitaan tetapi sukacita. Ketika dalam manifestasi kerajaan, apakah kita dapat beroleh pahala kerajaan dan berbagian dalam sukacita pemerintahan Tuhan atas seluruh bumi? Hal ini terletak pada apakah kita menyelamatkan hayat jiwa atau kehilangan hayat jiwa pada zaman ini. Semoga perkara ini boleh menjadi pengalaman praktis bagi kita semua. Bahwa kehilangan hayat jiwa bukanlah penderitaan, tetapi sukacita. Nah, saya bacakan bagi saudara-saudari semua. Jika kita memiliki pengalaman-pengalaman terhadap hal ini, kita akan tahu bahwa kelihatannya kehilangan hayat jiwa adalah semacam penderitaan. Tetapi sebenarnya adalah sukacita yang sejati. Jika seorang istri kehilangan hayat jiwa karena mengampuni suaminya, maka bagi dia dan keluarganya adalah suatu perkara sukacita. Hasil akhir adalah mendirikan kehidupan keluarga yang normal. Nah, prinsip bagi pembangunan gereja juga sama. Jika kita bersedia kehilangan hayat jiwa secara real, orang lain akan beroleh perawatan karena kita dan terbangun melalui kita. Ini bukanlah penderitaan tetapi sukacita. Berikutnya, kita memerlukan kunci terakhir untuk kehilangan hayat jiwa. Saya juga bacakan untuk kita semua. Jika tanpa kehilangan hayat jiwa sebagai kunci ketiga, maka dua kunci pertama tidak dapat digunakan dengan sesuai. Dalam kehidupan gereja, kita memerlukan kehilangan hayat jiwa sebagai kunci terakhir. Dalam setiap aspek kehidupan gereja, kita perlu kehilangan hayat jiwa kita. Jika kita menikmati kehilangan hayat jiwa, kita tidak akan berdebat dengan saudara-saudara. Jadi, kehilangan hayat jiwa adalah jalan pembangunan gereja. Terakhir, sebagai penutup, inilah 3 sukacita kehidupan manusia, yaitu dengan Allah sebagai sukacita, karena, amen, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Puji Tuhan, kita perlu bersukacita karena Tuhan, ya, sehingga kita mengalami kekuatan. Itu kemudian yang kedua, dengan kebenaran sebagai sukacita bersama. Oh, di dalam 3 Yohanes ayat 4 dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada hal ini, bahwa aku mendengar anak-anakku bergerak hidup dalam kebenaran. Bukan cuma satu, tetapi anak-anakku, artinya bersama-sama saudara-saudari bergerak hidup dalam kebenaran. Ini adalah suatu sukacita bersama. Dan dengan penggembalaan sebagai sukacita. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 20 mengatakan, karena kamu adalah kemuliaan kami dan sukacita kami.
Puji Tuhan, dengan demikian kita boleh terus menggembalakan setiap saudara-saudari, mereka semua menjadi sukacita kita. Puji Tuhan, inilah pelatihan kerajaan bagi pembangunan gereja. Mulia bagi Tuhan. Amin.